Presiden Prabowo Subianto akan mengumpulkan jajaran kabinetnya di Akademi Militer, Akmil, Magelang, Jawa Tengah. Calon Mensesnek Prasetyo Hadi mengungkap alasannya. Prasetyo mengakui adanya rencana Prabowo membawa menterinya untuk mengikuti pembekalan di Akmil Magelang. Ia menyebut pembekalan itu digelar 25 sampai 27 Oktober. Apa yang akan dilakukan dalam pembekalan itu? Salah satunya, Prabowo akan menjelaskan program prioritas. Ia menyebut akan ada petunjuk dan arahan kepada masing-masing kementerian. Pertama, ya pembekalan tentunya. Yang kedua, beliau akan menjelaskan program-program prioritas pemerintah yang kemudian itu juga akan memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan teknis kepada masing-masing kementerian, ujarnya. Tapi, mengapa Prabowo mengumpulkan menteri? Yakni agar mengenal satu sama lain mengingat jumlah kementerian kini bertambah. Kenapa dikumpulkan jadi satu? Supaya masing-masing dapat saling mengenal satu sama lain. Itu kan belum semua juga saling mengenal, ujarnya. Jumlah kementerian yang bertambah dari periode yang lalu tentu membutuhkan kerjasama yang erat. Oleh karena itulah Pak Prabowo mempercepat proses kerjasamanya itu dengan kita sering-sering dikumpulkan. Selanjutnya. Sementara itu, Polri berencana merekrut bintara kompetensi khusus, Bakomsus, lulusan SMK jurusan pertanian. Polri mengatakan langkah ini diambil dalam rangka menyukseskan program pemerintah, yakni terkait ketahanan pangan nasional. Rekrutmen Polri tahun 2025 jalur Bakomsus terbuka kesempatan bagi lulusan SMK Pertanian. Ini komitmen kita mendukung pemerintah mewujudkan ketahanan pangan, kata Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Irjen Pol Dedi Prasetyo. Irjen Dedi menegaskan dukungan dan komitmen Polri pada visi pemerintahan Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Irjen Dedi memerintahkan seluruh Polda, melalui Kepala Biro SDM jajaran, untuk mewajibkan tanam jagung yang rencananya akan dilakukan serentak. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyambut baik komitmen Polri ini. Andi berterima kasih atas gagasan Irjen Dedi. Gagasan dari Irjen Pol Dedi luar biasa. Kami keluarga petani seluruh Indonesia mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Harapan ke depan kolaborasi ini kita tindak lanjuti yaitu bagaimana mencapai suasana pangan dan Indonesia menjadi lumbung pangan. Dengan dukungan kepolisian seluruh Indonesia kami sangat yakin swasembada dan Indonesia menjadi lumbung pangan akan diraih dalam waktu cepat, ujar Andi Amran. Andi menyebut Indonesia memiliki sumber alam yang subur, jumlah SDM terutama dari generasi Z yang banyak, dan didukung dengan teknologi pertanian cita-cita menuju negara superpower dalam hal pangan. Ini merupakan modal besar dan program pemerintah terkait ketahanan pangan akan cepat terwujud. Apa yang perlu dilakukan untuk mendukung hal tersebut? Andi melanjutkan, untuk mendukung hal tersebut pemerintah harus memastikan distribusi bantuan pemerintah bisa merata dan tepat sasaran. Untuk penyaluran peralatan dan pupuk bersubsidi kita butuh pengawalan agar sampai ke masyarakat yang membutuhkan dan tidak disalahgunakan, lanjut Andi Amran. Polri dan Kementerian Pertanian menandatangani nota kesepahaman atau MOU tentang sinergitas tugas dan fungsi pada pembangunan pertanian pada April 2024. MOU ini meliputi pertukaran dan pemanfaatan data dan atau informasi, bantuan pengamanan, dukungan Satuan Tugas Pangan Polri dalam pembangunan pertanian, penegakan hukum, peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia, pemanfaatan prasarana dan atau sarana. Tujuan dari MOU ini adalah untuk mengoptimalkan sinergisitas tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pembangunan pertanian untuk mewujudkan peningkatan ketersediaan pangan strategis. Bagaimana dengan contoh-contoh nyata dari anggota Polri yang telah menggerakkan masyarakat agar sektor pertanian di desa-desa berdaya? Di antaranya Banit 3 Satreskrim Polres Kerom Bribka Batias Iwa menggerakkan warga untuk membuka lahan pertanian baru di Kerom, Papua.
Dia mengajak petani ubi dan singkong di kampung Baburia menanam timun, jagung, kacang, hingga keladi. Lalu Ibtu Hotma Patuang Anggari Manurung memberdayakan para duda yang ditinggal istrinya di desa Ranca Iuho, dengan menggagas kelompok tani dan ternak Yudhistira. Ibtu Hotma telah mengumpulkan 12 orang yang tergabung dalam kelompok tani dan ternak, dan setelah berjalan setahun mereka mampu mengelola lahan pertanian seluas 5 hektar dan memiliki puluhan ternak. Apa yang akan terjadi jika Polri dan pemerintah terus bekerja sama dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional? Kita tunggu dan lihat.